Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fauzia dari kelas Pendidikan Biologi B, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar. Baiklah, pada video ini saya akan membahas tentang praktikum unit 7 yaitu urinalis. Seperti yang kita ketahui bahwa pada makhluk hidup dilengkapi dengan adanya sistem organ pada tubuhnya. Nah, salah satu sistem organ pada tubuh makhluk hidup itu adalah sistem ekskresi. Sistem ekskresi itu sendiri merupakan suatu proses pembuangan zat-zat sisa atau sisa metabolisme berupa karbon dioksida, urea, dan racun dalam tubuh melalui alat-alat ekskresi. Alat ekskresi pada tubuh terdiri atas ginjal, paru-paru, kulit, dan hati. Namun, pada video kali ini kita hanya akan membahas tentang alat ekskresi berupa ginjal atau ren. Ginjal atau ren merupakan alat ekskresi penting dalam tubuh dengan fungsi sebagai pengaruh keseimbangan air, sebagai pengaruh konsentrasi garam dan darah, dan sebagai keseimbangan basa dan asam pada darah. Pada ginjal, zat sisa atau sisa metabolisme akan dikeluarkan berupa urin. Nah, teman-teman, apa sih urin itu? Urin atau yang sering disebut dengan air kencing atau air seni merupakan cairan sisa yang diekskresikan oleh ginjal yang kemudian akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui proses urinasi. Ekskresi urin dilakukan untuk membuang molekul-molekul sisa dalam darah yang disaring oleh ginjal dan untuk menjaga homeostatis cairan tubuh. Urin direproduksi secara terus-menerus oleh ginjal dan dialirkan melalui ureter. Urin kemudian terkumpul ke dalam kandung kemih. Nah, di sini urin akan dicegah mengalir kembali ke ureter oleh lipatan-lipatan yang disebut dengan bak katut dari mukosa kantung. Di mana jika kandung kemih telah penuh, maka reseptor peregang dirangsang dan timbullah refleks yang menyebabkan kontraksi otot polos yang terdapat dalam dinding kantung dan relaksasi otot polos sehingga adanya respon manusia ingin buang air kecil. Urin dibentuk melalui serangkaian proses yaitu penyaringan atau filtrasi, penyerapan kembali atau reabsorpsi, dan augmentasi pengeluaran zat. Proses terjadinya filtrasi diawali dari masuknya darah ke glomerulus untuk disaring. Nah, di glomerulus ini juga terjadi penyerapan kembali seperti sel darah, keping darah, dan sebagian besar protein plasma yang terdiri atas bahan-bahan kecil terlarut seperti glukosa, asam amino, natrium, kalium, klorida, bikarbonat, dan urea yang menjadi bagian dari endapan. Proses kedua adalah penyerapan kembali atau reabsorpsi. Nah, setelah melewati glomerulus, maka urin akan mengalami penyerapan kembali pada tubulus contractus proximal dan lengkung Henle. Bahan-bahan yang masih diperlukan dalam urin seperti air, glukosa, asam amino, dan ion-ion lainnya akan diserap kembali ke dalam tubuh. Reabsorpsi yang terjadi pada urin primer akan mengembalikan glukosa dan asam amino ke darah, sedangkan zat amino, obat-obatan, dan kelebihan garam akan dikeluarkan bersama urin. Setelah itu terjadi reabsorpsi, maka tubulus akan menghasilkan urin sekunder yang menjadi pekat. Dan proses yang terakhir adalah pengeluaran zat atau augmentasi. Augmentasi merupakan proses penambahan zat sisa atau urea yang terjadi pada tubulus contractus distal. Hasil dari augmentasi disebut dengan urin sesungguhnya. Urin sesungguhnya mengandung ion H+, K+, NH3, keratin, dan air. Saat kantung kemih telah terisi penuh dengan urin, maka dinding kantung kemih akan tertekan sehingga timbul rasa ingin buang air kecil. Nah, dari proses inilah banyak dilakukan uji coba pada urin untuk mengetahui kandungan apa saja yang ada di dalam urin saat dikeluarkan dari dalam tubuh. Apakah urin normal atau urin tidak normal? Baiklah, mungkin itu sedikit penjelasan mengenai urinalis. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.